Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-17 di tahun 2026. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam peristirahatan kita sepanjang malam. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan. Memberikan hidup ini dituntun senantiasa oleh firman dan kekuatan Allah Roh Kudus yang memampukan kita menjalani kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah bukan sekedar rumor, kepastian kedatangannya kembali. Kita akan baca dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu Saudara, di era informasi digital saat ini, kita seringkali kesulitan membedakan mana berita asli dan mana yang sekedar hoak atau rumor. Hal yang sama ternyata pernah dialami oleh jemaat mula-mula. Banyak orang mulai meragukan janji kedatangan Kristus kembali atau parousia karena waktu yang berlalu terasa sangat lama. Mereka bertanya, mana janji kedatangannya itu? Kita dapat baca dalam 2 Petrus 3 ayat yang keempat. Kata mereka, di manakah janji kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti sedia kala pada waktu dunia diciptakan. Rasul Petrus menjawab keraguan ini dengan sebuah penegasan iman. Kedatangan Tuhan bukanlah rumor, melainkan kepastian yang tertunda demi kasih sayang. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak lalai, tetapi menepati janji. Kata lalai dalam teks aslinya merujuk pada sikap menunda-nunda karena malas atau lupa. Namun Petrus menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Bagi Allah, dimensi waktu sangat berbeda dengan manusia. Satu hari sama seperti 1000 tahun. Kita baca di ayat yang ke-8. Jika Tuhan berjanji, Bapak Ibu Saudara, Dia pasti menggenapi. Penundaan bukan berarti pembatalan. Jika hari ini kita belum melihat kedatangannya, itu bukan karena Tuhan kehilangan kendali atas sejarah, melainkan karena Dia adalah pemegang janji yang setia. Yang kedua, bicara tentang sabar adalah alasan di balik penundaan. Mengapa Tuhan belum datang kembali? Ayat 9 memberikan jawaban yang mengharukan. Tetapi Ia sabar terhadap kamu. Kata sabar di sini berarti panjang sabar atau makrotomia. Tuhan sedang memberikan ruang dan waktu bagi manusia. Kedatangan yang tertunda adalah bentuk kemurahan hati Allah. Dia tidak ingin ada satu orang pun yang binasa. Dia merindukan semua orang berbalik dan bertobat. Seperti seorang bapa yang menahan pintu rumah tetap terbuka sedikit lebih lama,
berharap anak yang terhilang segera pulang sebelum malam benar-benar gelap. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kepastian yang menuntut respon kita manusia. Jika kedatangannya adalah sebuah kepastian dan bukan rumor, maka hidup kita tidak boleh biasa-biasa saja. Penantian kita seharusnya tidak bersifat pasif, melainkan aktif. Bicara tentang pertobatan, memeriksa diri dan meninggalkan dosa, tentang kesetiaan, melakukan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan. Yang ketiga, bicara tentang pengharapan, tidak menjadi tawar hati meskipun dunia semakin kacau. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan kembali adalah jangkar iman kita. Dunia boleh menganggapnya sebagai dongeng atau rumor kuno, tetapi bagi kita setiap detik penundaan adalah kesempatan emas untuk memperbaiki diri dan memberikan hidup ini senantiasa mengalami penyempurnaan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan tidak lalai. Dia sedang menunggu kita. Dia sedang menunggu dunia ini bersiap. Mari kita hidup seolah-olah Dia akan datang hari ini. Namun tetap bekerja seolah-olah Dia masih akan datang 1000 tahun lagi. 2 Petrus 3:14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Tuhan memberkatimu dan melindungi, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kasih karunia Tuhan mengingatkan kami kembali akan kedatangan Tuhan. Biarlah kami terus memberikan hidup kami senantiasa
dalam rencana dan agenda Tuhan menyempurnakan gerejanya. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami pagi hari ini dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun pernikahan ataupun ulang tahun pertambahan usia kelahiran. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.